itu kadang-kadang masih ada apa ya istilahnya itu semacam nepotisme yang masih sehingga hari ini masih tidak bisa kita hindarkan barangkali. Dulu sempat ketika di dalam kontinuitas per MTQ-an saya pernah sempat down karena ketika dulu fatwa Allahyarham bagi Haji Arwani Kudus itu kan sampai mengharamkan MTQ. Itu ya karena ketika saya coba tanya-tanya kepada beberapa alumni yang dekat dengan beliau ya karena faktornya ya Ridwan Hakim itu sendiri. Nah itulah akhirnya beliau mengharamkan. Dan saya juga sempat berpikir untuk tidak mengirimkan kafilah-kafilah khususnya dari santri-santri untuk tidak ikut MTQ. Tapi saya berpikir saya ini kan kalau di usia masih sekitar masih muda lah gitu. Kalau ini kemudian anak-anak santri tidak kita arahkan berarti kita memotong mata rantai untuk terus mensiarkan Al-Quran. Akhirnya dari situ kembali setelah bertemu lagi sama Kiai Fakih karena saya dari Pekalongan. Kemudian ketika istri di Pati akhirnya dapat banyak motivasi dari beliau. Sudah Bismillah saja kita niatkan untuk syiar. Akhirnya saya jadi semangat. Dan alhamdulillah dari 2017 mulai lagi dan tiap tahun alhamdulillah ada santri-santri kami yang ikut dari kafilah Jawa Tengah mewakili di nasional sehingga hari ini alhamdulillah. Nah, ini masalah yang ingin saya tanyakan Bu. Ini ketika seorang hakim itu sendiri ketika ada anak didik atau titipan yang kemudian ketika saat beliau menjadi seorang dewan hakim tapi tetap saja masih dia bersikukuh untuk menambahkan nilai yang sepatutnya tidak pernah dan jangan sampai terjadi. Maka ini apa pengalaman jenengan sebagai seorang yang sudah memiliki pengalaman malang melintang di dunia perhakiman, itu kira-kira selain attitude orang itu sendiri, kira-kira apakah perlu sekiranya ada sertifikasi batin atau apa yang sekiranya bisa menjadikan perubahan? Karena kita kan ingin yang terbaik. Ketika hari ini kita bangga delegasi dari Indonesia alhamdulillah kata jenengan tadi di kancah internasional baik di tahfidz ataupun di tilawah sudah sedemikian bagus semakin meningkat. Nah ini yang dari yang mulai tingkat kabupaten, provinsi bahkan di nasional pun kan masih sering ada istilah seperti titipan tadi. Kira-kira apa motivasi dan arahan serta bimbingan yang mungkin bisa kita dapatkan? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya tentang apa ini kualitas bacaan ya. Yang awalnya karena apa itu ya terjadi hal-hal yang ini ya sebagaimana yang disampaikan seperti di Mbak Arwani nggak boleh ikut musabaqah, terus sekarang sudah mulai lagi ya karena memang MTQ itu merupakan evaluasi ya anak-anak kita yang belajar Al-Quran supaya tahu dia itu kemampuannya sampai di situ itu kan dievaluasi di MTQ itu. Jadi penting menata niat itu kan ya, niatnya untuk ibadah dan mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ikut musabaqah dalam Al-Quran ini bukan untuk mencari kejuaraan ya, kita ingin supaya termotivasi semakin semangat belajar Al-Qurannya, semakin meningkat kemampuan dan kualitas bacaannya kan. Dengan ada MTQ pun luar biasa anak-anak dulu itu jarang orang anak-anak belajar ya. Nah, sekarang ini dengan menjaburnya TPQ, TPA, Insya Allah ini anak-anak semangat, anak-anak kecil itu untuk memotivasi kan nggak apa-apa gitu ya. Kalau secara teori pendidikan itu jangan dikasih uang atau apa-apa. Ayo kalau bisa hafal Al-Fatihah ntar kasih hadiah ini kan nggak boleh. Tapi nggak apa-apa kalau menurut saya itu untuk memotivasi bertambah semangat mencintai Al-Quran. Nanti kalau udah besar dia kan akan tahu sendiri dan apa itu suatu apa yang apresiasi kan pada anak. Yang penting kita tata niatnya anak-anak itu tadi. Ya, kemudian apa selain itu tadi?
Ya kita memang itu tadi harus guru ini guru Al-Quran ini ya tidak hanya mengajarkan saja, tapi memang mendidik mental anak itu. Dan anak-anak kecil ini kalau di Saudi Arabia itu sering ada lomba anak-anak itu memberikan penghargaan, apa ya isinya sih, bagus, rupanya parfum yang kecil-kecil yang dijual di masjid itu ya, dibungkus bagus. Ayo siapa yang saya pernah ikut diundang ke luar negeri, di Kanada kalau nggak salah. Di sana itu ada sebuah masjid yang banyak komunitas Arab. Jadi pada event-event tertentu anak-anak itu katanya setiap hari besar Islam, Maulid, Isra Mi'raj itu bawa hadiahnya sederhana. Anak-anak masuk ke depan, siapa yang bisa ini, dikasih hadiah parfumnya bagus. Pokoknya pada, jadi di situ anak-anak pada senang menghafal Al-Quran, senang belajar Al-Quran gitu. Ini bukan berarti melatih anak ini supaya menjadi anak yang matre, tidak, tapi itu satu bentuk apresiasi terhadap anak. Dan nggak perlu sesuatu yang berharga, tapi melatih berani, melatih pertama semangat, besok nambah lagi, nambah lagi gitu, semakin bagus. Dan nanti dievaluasi ikut MTQ. Pokoknya kita yang punya pondok pesantren jangan sampai, kalau menurut saya ya jangan, nggak diizinkan. Bahkan kalau di IK itu kan memang absensi mempengaruhi ya, yang absensinya banyak nggak bisa ikut ujian akhir. Tapi ini anak kita kasih keringanan, karena dia berprestasi gitu ya, dia prestasi. Ikut MTQ, TC DKI itu 1 bulan full, kalau minimal 1 bulan. Itu kan udah meninggalkan kuliah. Nah, dosen-dosennya nggak ngerti itu, ini saya paling nggak suka dengan MTQ ini, marah kalau nggak ada pelajarannya gitu ya, gitu. Jadi itu juga saya bilang ke pimpinan, sampaikan ke dosen-dosen, anak-anak yang ikut MTQ diberikan kesempatan untuk boleh diizinkan tidak ikut kuliah, asal betul ini lagi TC lagi, ya nggak boleh kan bolos yang gak jelas itu ya. Kalau MTQ itu, kalau nggak ada MTQ ini sepi pasarnya ini ya, MTQ ini gitu. Saya dosen-dosennya nggak bisa jadi dosen di sini karena nggak ada murid sedikit. Dengan ada MTQ, yang masuk IK semakin banyak gitu ya. Ternyata banyak peserta di semua cabang gitu. Jadi kita berikan keringanan anak itu, karena MTQ itu merupakan evaluasi dalam belajar Al-Quran, ya, meningkatkan kualitas prestasinya gitu. Jadi positif sekali kalau menurut saya. Ya, masing-masing berbeda ini ya, sudut pandang gitu ya. Ya itu mudah-mudahan dengan adanya MTQ membawa dampak yang positif terhadap generasi muda kita, akan lebih mencintai Al-Quran gitu. Tujuannya memang begitu.